Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sarmatullah Desinski dengan NIM 1602204001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan spion pada sepeda motor. Oke, kita langsung saja. Fungsi umum spion. 1. Visibilitas. Jadi guys, spion berfungsi untuk membantu pengendara melihat ke samping atau ke belakang. Yang kedua adalah layak jalan. Spion menjadi salah satu syarat agar kendaraan layak digunakan di jalanan umum. 3. Penunjang keamanan. Spion dapat membantu melihat situasi dan kondisi di belakang kendaraan. Seperti yang kita tahu bahwa perjalanan adalah tempat yang rentan terjadi aksi kejahatan. 4. Pelopor keselamatan. Dengan menggunakan spion, pengemudi dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin bisa terjadi jika tidak melihat kondisi di belakang kendaraan. Jenis-jenis spion motor berdasarkan letaknya. Pada umumnya, spion motor terpecah menjadi dua jenis, yaitu standar pabrik dan aftermarket. Spion-spion ini memiliki sebutan berbeda tergantung posisi peletakannya guys. Pada gambar paling kiri adalah spion standar pabrik, di mana spion tersebut terletak di atas stang pengendara. Spion jenis ini merupakan spion paling aman saat ini karena mampu memberikan visibilitas yang lebih optimal kepada pengendaranya. Namun karena bentuknya yang lebar dan tidak aerodinamis, beberapa pengendara melepas dan menggantinya dengan spion aftermarket. Pada gambar tengah adalah jenis spion aftermarket. Ini adalah spion kolong. Spion ini biasanya digunakan oleh jenis motor trail dan cruiser. Spion ini dipasang di bagian stang motor dengan posisi ke atas atau ke bawah. Spion jenis ini kurang memberikan visibilitas yang optimal sebab posisinya yang hampir center dengan bodi motor. Namun kembali lagi, berbeda jenis motor berbeda dudukannya. Pada gambar paling kanan adalah spion bar end. Spion jenis ini adalah spion aftermarket. Pada beberapa kendaraan bermotor menggunakan spion jenis ini sebagai standar pabrik. Spion ini dipasang juga pada ujung stang motor. Posisi ini lebih menguntungkan daripada menggunakan spion kolong karena berada di tepi stang sehingga tidak terhalangi oleh badan pengendara. Namun, spion ini menambah dimensi lebar kendaraan sehingga rawan terkena pengendara lain di kemacetan. Agar lebih jelas, saya akan melakukan uji coba langsung. Kali ini saya akan menggunakan salah satu jenis spion pada motor saya. Oke, langsung saja kita gas. Oke, terlihat spion cukup kecil dan berada di ujung stang. Bukaan cermin spion yang cukup kecil mengurangi visibilitas pengendara. Beruntungnya ya, karena penempatan spion yang berada di titik terluar motor sehingga menjadi kompensasi dari pengecilan ukuran spion tersebut. Namun, secara tidak langsung mengakibatkan dimensi lebar motor bertambah, sehingga pengendara harus lebih berhati-hati saat menggunakannya. Oke, masuk ke pertanyaan. Apakah spion aftermarket melanggar peraturan? Jawabannya adalah tidak guys, karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1 sudah menerangkan setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Di sini tidak tertulis jenis spion seperti apa dan bentuk seperti apa yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Yang jelas spion itu harus berfungsi ya guys. Oke, lantas spion seperti apa yang tepat untuk digunakan? Yang paling tepat untuk digunakan gitu. Jawaban yang paling tepat adalah bergantung kepada kebutuhan dan jenis motor yang Anda pakai. Anda menggunakan motor matic sebagai kendaraan sehari-hari, mungkin saja spion pabrik adalah pilihan paling tepat untuk Anda pakai. Namun tidak menutup kemungkinan Anda menggunakan spion bar end atau spion aftermarket yang lain. Begitu pula dengan jenis motor yang lain seperti cruiser, sport, naked sport, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan fungsinya selama itu tidak mengganggu visibilitas berkendara Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.